Berasal-usul dari keluarga sederhana, Nabi Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia, agama Islam. Dan pada saat bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini 13 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, di bagian agak selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia 6 tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah hati. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa Nabi Muhammad seorang buta huruf. Keadaan ekonominya baru mulai membaik di umur 25 tahun tatkala beliau menikah dengan seorang janda, yakni Khadijah. Bagaimanapun sampai mendekati usia 40 tahun, nyaris tak tampak petunjuk keluar biasaannya sebagai manusia. Umumnya bangsa Arab saat itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembahan berhala di kota Mekah. Ada juga sejumlah kecil pemeluk-pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Dan besar kemungkinan dari merekalah Nabi Muhammad untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu Tuhan yang Maha Esa yang mengatur seantero alam. Tatkala Nabi Muhammad berusia 40 tahun, yakni bahwa Tuhan yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan memilihnya untuk menjadi penyebar kepercayaan yang benar, atau menjadi seorang nabi dan rasul. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad hanya menyebarkan agama secara terbatas pada kawan-kawan terdekat maupun kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613 Masehi, beliau mulai tampil di depan publik. Begitu beliau sedikit demi sedikit mempunyai pengikut, penguasa Mekah memandangnya sebagai orang berbahaya. Di tahun 622 Masehi, cemas terhadap keselamatannya, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kota di utara Mekah berjarak 200 mil. Di kota itu, beliau ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup meyakinkan. Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi Muhammad. Sementara di Mekah beliau susah memperoleh pengikut, sementara di Madinah pengikutnya makin bertambah, sehingga dalam tempo cepat beliau dapat memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya, pengikut Nabi Muhammad bertumbuh bagai jamur. Serentetan pertempuran pecah antara Mekah dan Madinah atau disebut Perang Hunain. Peperangan ini berakhir tahun 630 Masehi dengan kemenangan pada pihak Nabi Muhammad. Kembali ke Mekah selaku penakluk. Sisa 2,5 tahun dari hidupnya, beliau menyaksikan kemajuan luar biasa dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk agama Islam. Kemudian tatkala Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi, dia sudah memastikan dirinya selaku pemimpin efektif seantero Jazirah Arab bagian selatan. Suku Badui punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit-prajurit yang tangguh dan berani, tapi jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling melabrak satu sama lainnya. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi Nabi Muhammad menjadi orang pertama dalam sejarah berkat dorongan kuat kepercayaan kepada keesaan Tuhan. Pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serentetan penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah timur Laut Arab berdiri Kekaisaran Persia baru atau Kekaisaran Sasaniyah yang luas. Di barat Laut Arabia berdiri Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya. Jika ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak bakal mampu menghadapinya. Namun di medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan sapuan kilat dapat menaklukkan Mesopotamia, Syria, dan Palestina.
Pada tahun 642 Masehi, Mesir direbut dari genggaman Kekaisaran Bizantium, dan sementara itu bala tentara Persia dihajar dalam pertempuran yang amat menentukan di Qadisiyah tahun 637 Masehi dan di Nahavan tahun 642 Masehi. Tapi penaklukan besar-besaran di bawah kepemimpinan sahabat Nabi dan penggantinya Abu Bakar serta Umar bin Khattab itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhentinya sampai di situ. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Arab telah menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi Samudra Atlantik. Dari situ mereka membelok ke utara dan menyeberang Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigotik di Spanyol. Sepintas lalu orang pasti mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua Nasrani Eropa. Tapi pada tahun 732 Masehi, dalam pertempuran yang masyhur dan dahsyat di Tours, satu pasukan Muslim yang telah maju ke pusat negeri Prancis pada akhirnya dipukul oleh orang-orang France. Biarpun begitu, hanya dalam tempo secuil abad pertempuran, orang-orang Badui ini dijiwai dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad telah mendirikan sebuah imperium membentang dari perbatasan India hingga pasir putih tepi pantai Samudra Atlantik. Sebuah imperium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Dan dimanapun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk agama Islam. Ternyata tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Orang-orang Persia walaupun masih tetap penganut setia agama Islam, mereka merebut kembali kemerdekaannya dari tangan Arab. Dan di Spanyol sesudah melalui peperangan 7 abad lamanya akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani. Sementara itu Mesopotamia dan Mesir, dua tempat kelahiran kebudayaan purba, tetap berada di tangan Arab seperti halnya seantero pantai utara Afrika. Agama Islam tentu saja menyebar terus dari satu abad ke abad lainnya, jauh melangkah dari daerah taklukan. Umumnya jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih-lebih Pakistan dan India sebelah utara, serta Indonesia. Di Indonesia, agama Islam menjadi faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya, adanya agama Islam menjadi sebab utama terjadinya perpecahan. Nabi Muhammad bukan semata pemimpin agama tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan selaku kekuatan pendorong terhadap gerakan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Dari berbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan khusus dari seseorang yang mengepalai mereka. Misalnya, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi, misal ini tidak berlaku pada gerakan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab. Tak ada kejadian serupa sebelum Nabi Muhammad, dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa penaklukan bisa terjadi dan berhasil tanpa Nabi Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal penaklukan dalam sejarah manusia di abad 13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Genghis Khan. Penaklukan ini walau lebih luas jangkauannya ketimbang apa yang dilakukan bangsa Arab, namun tidaklah bisa membuktikan kemapanan. Dan kini satu-satunya daerah yang diduduki oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum masa Genghis Khan. Ini jelas menunjukkan beda besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu, bukan semata berkat anutan agama Islam tapi juga dari jurusan bahasa Arabnya, sejarah dan kebudayaan. Di sini posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum muslimin dan tertulisnya bahasa Arab besar kemungkinan merupakan sebab mengapa bangsa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek yang berantakan. Jika tidak, boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke-13. Perbedaan dan pembagian Arab ke dalam beberapa negara tentu terjadi, tentu saja dan nyatanya memang begitu. Tapi perpecahan yang bersifat sebagian-sebagian itu jangan lantas membuat kita alpa bahwa persatuan mereka masih berwujud. Tapi baik Iran maupun Indonesia yang kedua-duanya negeri berpenduduk muslim dan keduanya penghasil minyak tidak ikut bergabung dalam sikap embargo minyak pada musim dingin tahun 1973 sampai 1974. Sebaliknya, bukanlah barang kebetulan jika semua negara Arab semata-mata negara Arab yang mengambil langkah embargo minyak.
Jadi dapatlah kita saksikan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah kita bisa menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Nabi Muhammad. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Terima kasih.